من الأول مقتحم يا رب ثم رضا ببكر وعمر وعملي ونصحن ذي الكرم يا المصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم الاتقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة برضا الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة لوالدينا ووالداتنا وإخواننا إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والأسماء وجميع أئمة الأربعة المجتهدين والعاملين والمصنفين والمبشرين والقراء والمحدثين خصوصا إلى الرؤيا على الإمام وجد الإسلام أبي حنيفة محمد بن محمد البجالي ثم إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ووالداتنا وإخواننا وإخواتنا وجميع مشايخنا في الدين وحقوق الواجبات علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى أرواح المجاهدين وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وعلى اللهم بمشارق الأرض برها وبرها اللهم ويغفر ذنوبهم ويرهش أسرهم ويفجر أمرهم يؤتي كل شيء ونزل على ما يرضي في خير ورد وعافية بالعطرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjala ma'a minal mu'assirati wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba 'alal a'mali sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bil mu'jizatid dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min
lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, khusus para guru, para muallim, para pendidik, para dewan takmir Masjid Mujahidin Bukit Palem, khusus guru kita Ayahanda Habib Abdullah Haji Terus, dan juga Pak Haji Rohani Abdul Aziz, dan para guru-guru para yang lain. Semoga semuanya senantiasa mendapat limpahan rahmat, keberkahan, kesehatan, sehat lahir batin, panjang usia, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dikabul segala doa dan hajatnya, dan keluarga dan orang-orang yang beliau cintai semuanya sama-sama mendapat anugerah rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua yang hadir di malam yang insya Allah penuh berkah, penuh rahmat, di majelis yang penuh rahmat, yang di dalamnya terdapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, mendapat anugerah kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan penjelasan beliau masih tentang khusyuk di dalam sholat, yaitu bab yang ke-19 dari kitab Mutasyafatul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah, beliau Imam Ghazali rahimahullah berkata, wa'lam anna Allaha madahal khashi'in al-mutawaddi'in fi shalah bi ghairi ayatin. Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang khusyuk, yang merendahkan dirinya di dalam sholat. Faqala, Allah berfirman dalam ayat, fi sholatihim khashi'un, fi sholatihim khashi'un. Ayat lengkapnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang-orang beriman yang mana? Yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Jadi Allah katakan ala sholawatihim yahfidun, yaitu mereka orang-orang yang mempunyai tidak asal dijaga, sholatnya tidak keluar dari waktu. Innal musallina kasirun, sesungguhnya orang-orang salat itu banyak. Yang salat itu banyak. Wal khasyi'in fi salat qalil, bisa ditemui. Yang salat banyak.
Tapi yang khusyuk di dalam sholatnya itu yang langka, itu yang jarang. Wal haj kasirun wal baru galilun. Orang yang haji sampai ditangguhkan ada masa tunggu, nggak tanggung-tanggung tunggunya, bukan setahun 2 tahun. Ini pertanda yang daftar padat. Belum lagi yang baru, yang udah 2-3 kali, bahkan ada yang sampai berkali-kali. Padahal untuk apa? Kasihan yang baru daftar. Kalau yang baru daftar mah yang barunya wajib menunaikan. Orang-orang miskin, ke pondok pesantren yang butuh renovasi itu lebih utama. Belum lagi semakin meningkat, semakin istiqomah di jalan Allah. Ini langka. Yang hajinya mau banyak. Tapi yang mabrur itu yang langka. Siapa nih yang ngomong? Imam Ghazali. Wa tayr kasirun wal andali qalilun. Burung banyak. Ada yang ekornya pendek, ada yang ekornya panjang, ada yang paruhnya lurus, ada yang paruhnya bengkok, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang terbangnya tinggi, ini membumbung di angkasa, ada yang standar terbangnya, ada yang cuma main-main. Burung andalib langka. Andalib itu apa ya kalau kita? Jadi burung andalib itu sejenis burung yang kicauannya paling indah. Sejenis burung kicau yang kicauannya paling indah. Kurang tahu juga kalau di kita di Indonesia apa yang masuk burung andalib. Banyak iniannya sih, banyak apa namanya jenisnya. Strainnya masuk andalib, macam-macam, bisa jadi beda daerah, beda bentuk, kadang beda nama. Yang jelas burung andalib itu semacam burung yang apa namanya nilai lebihnya, keistimewaannya itu dari suaranya. Paling cerdas, paling bisa meniru berbagai macam suara. Jadi kicau juga bisa, niru suara apapun juga bisa. Itu burung andalib. Nah ini langka kata Imam Ghazali. Burung mau banyak, apalagi burung ini yang suka di sawah. Banyak ya, dari mulai yang tinggi, yang kakinya jenjang sampai kakinya pendek, ekor panjang, ekor pendek, sampai ada ekor yang pecah, cabang, banyak. Tapi burung andalib langka. Wal alimu, dan orang alim itu kasirun, banyak juga orang alim dengan berbagai macam gelar. Ya. Orang alim itu orang berilmu, orang pintar. Dengan berbagai macam titelnya, julukannya, gelarnya, dari mulai ustadz, apalagi tuh kiai, belum, dan macam-macam lah, DRS, sarjana dan lain-lain. Banyak. Wal amil galilun, sedangkan yang mengamalkan ilmu itu langka. Yang pintar mah banyak, tapi yang mengamalkan ilmunya itu langka. Bisa jadi mungkin dari 100% itu orang alim
mungkin 30% atau bahkan mungkin lebih sedikit yang mengamalkan ilmunya. Wa sholatu mahallul hudu, salat itu tempatnya merendah, merunduk. Wa ma'danu tawadu, dan ma'dan itu tempat berharga, semacam tambang yang suka ditambang, sumber sesuatu yang berharga seperti emas, permata, kemudian digali, itu ma'dan. Jadi sumbernya ketawaduan, wal khusyuk dan khusyuk. Wahada alamatul qabul, dan ini adalah tandanya diterima. Apa? Khusyuk dan tawadu. Jadi khusyuk dan tawadu di dalam sholat itu adalah cirinya, tandanya diterima sholat. Kenapa? Fa inna lil jawaz syarton. Karena yang disebut jawaz boleh, hukum boleh, wenang, sesuatu bisa disebut boleh, itu syarton, ada syaratnya. Orang puasa boleh buka, boleh batal puasanya, asal memenuhi syarat. Orang sabar boleh meringkas sholatnya, asal memenuhi syarat, asal syaratnya terpenuhi, dan lain-lain. Artinya sesuatu yang disebut boleh, hukum jaiz garis miring jawaz, itu ada syaratnya. Wal qabul syarton, dan diterima juga ada syaratnya. Salat diterima ada syaratnya, puasa diterima ada syaratnya, doa diterima ada syaratnya, amalan-amalan diterima ada syaratnya. Jadi enggak tiba-tiba semua amal diterima, enggak. Yang diterima itu yang memenuhi syarat. Bahkan dalam hal apapun syarat ini berlaku. Seorang laki-laki melamar gadis pujaannya, wanita idamannya, tentu ada syaratnya, ya. Wasartul jawaz ada upardiha, dan syarat kebolehannya yaitu menjalankan fardu sholat. Fardu sholatnya dipenuhi. Apa saja yang termasuk fardu sholat dipenuhi, dijalankan. Wasartuha al-qabul, sedangkan syaratnya yaitu diterima, wal khusyuk dan khusyuk. Artinya tidak semua salat itu diterima Allah. Bahkan amalan apapun ada syaratnya. Kalau memenuhi syarat maka diterima sholatnya. Idan tafatil syartu in tafatil masrud, apabila syaratnya tidak ada maka masrudnya pun tidak ada, tidak jadi. Salat disyaratkan menghadap kiblat. Salat disyaratkan suci dari hadas kecil dan hadas besar.
kita sholatnya dalam keadaan berhadas, tidak wudhu dulu, atau ketika junub tidak mandi besar dulu lalu sholat, maka tidak sah sholatnya, tidak jadi sholatnya. Kenapa? Karena syaratnya tidak ada. Wudhu ada, punya, sebelum sholat wudhu dulu, tapi ketika melaksanakan sholat menghadapnya bukan ke kiblat, menghadapnya ke timur. Sedangkan syarat dalam sholat menghadapnya adalah ke kiblat. Nah, berarti menghadap ke kiblatnya tidak ada. Dan menghadap ke kiblat itu syarat, tapi tidak ada. Karena syaratnya tidak ada, maka sholatnya pun yang disebut maksudnya itu tidak ada, atau tidak jadi, atau tidak sah. Gitu. Nah, demikian juga khusyuk dan tawadu. Bisa jadi ketika tidak ada tawadu, tidak ada khusyuk, sholatnya tidak diterima. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Yakin, tidak diragukan lagi, orang-orang mukmin bahagia, beruntung. Orang mukmin yang mana? Orang mukmin itu banyak, ya. Oh, alladzina fi sholatihim khashi'un, orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Berarti orang mukmin yang sholatnya tidak khusyuk tidak bahagia. Itu. Watakwa dan ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketakwaan juga termasuk jadi syarat diterima sholat. Sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya amalan-amalan yang keluar dari orang bertakwa diterima oleh Allah. Berarti amalan yang keluarnya bukan dari orang yang takwa tidak diterima. Paham? Tuh. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang takwa. Insya Allah kita belajar takwa, kita belajar khusyuk, kita belajar tawadu di dalam sholat. Wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ghazali mengutip salah satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat raka'atain muqbilan fi Allah bi qalbi kharaja min dunubi kayyaumi waladatu ummu. Barang siapa orang yang sholat 2 rakaat muqbilan fi Allah bi qalbi, yang di dalam 2 rakaat itu hatinya dihadapkan kepada Allah. Di dalam 2 rakaat tersebut dia hadapkan hatinya kepada Allah. Bukan dihadapkan ke cicilan mobil yang belum lunas. Bukan dihadapkan ke isi toko belum penuh. Bukan dihadapkan ke apa lagi? Ke kesenangan-kesenangan, ke tugas-tugas pekerjaan. Bukan dihadapkan ke calon, bukan dihadapkan ke mertua, tapi dihadapkan ke Allah. Berasa tuh
Allah ada di hadapannya. Berasa kelemahannya dia, kefakirannya dia, ketidakberdayaannya dia, atau kita. Jadi kita ini benar-benar merasa lemah di hadapan Allah ketika kita sholat, merasa kita sedang ada di hadapan Allah. Menghadap hatinya. Kharaja min dunubi, maka orang yang sholatnya demikian, mudah-mudahan itu kita, ya, mudah-mudahan kita, yaitu orang yang ketika sholatnya hatinya dihadapkan kepada Allah, kharaja min dunubi, keluar dari dosanya, kayaumi waladatu ummu, persis seperti ketika dia pertama kali dilahirkan ke dunia oleh ibunya, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Berarti benar-benar tidak ada dosa. Luar biasa ya, luar biasa keutamaan sholat khusyuk sampai rontok semua kesalahan, ya, sampai rontok. Mudah-mudahan itu kita termasuk, ya. Udah ada, waktunya habis. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini jadi taufik tuntunan untuk kita dan Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita semua dengan ketakwaan. Walaupun manusia kita sehingga senantiasa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Ya Rabbana taqabbal minna wa anta asrafna ala al-wadha asrafna فاكتب علينا توبة تسيل كل عوان واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الآمين وكل دينا أو ديرتي أو صبا والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع صلى وجودا منا لم يتسع منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد ربه وآله وصحبه عداد قاسي سوري والحمد لله بالبر والتمام والحمد لله بالبر والتمام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.